Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan ini, saya Tengku Muklis Al-Asy akan mengetengahkan 7 keistimewaan pengobatan ruqyah syar'iyyah. Kawan-kawan sekalian, yang pertama, pengobatan ruqyah memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumber daripada pengobatan ruqyah itu adalah kekuatannya terdapat pada sejauh mana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat tauhid kita dalam mengesahkan Allah dan meyakini kekuasaan Allah, maka akan semakin kuat pengaruh daripada ruqyah itu sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang ragu, orang-orang yang merasa ada kekuatan lain yang mempengaruhi, maka secara otomatis ruqyahnya akan menjadi tumpul. Yang kedua, pengobatan ruqyah adalah pengobatan yang bernilai ibadah. Kawan-kawan, ruqyah itu adalah membacakan Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu adalah ibadah yang paling utama. Karena sebaik-baik ibadah itu adalah membaca Al-Quran karena bersentuhan langsung dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah juga berdoa, dan doa itu sebagaimana kita maklumi daripada Rasulullah SAW adalah makhul ibadah, otaknya ibadah. Yang ketiga, pengobatan ruqyah adalah pengobatan yang simple tanpa alat terapi. Sebagaimana kita lihat dan kita maklumi bahwa pengobatan ruqyah adalah pengobatan dengan hanya membaca Al-Quran dan dengan berdoa, tanpa menggunakan alat injeksi, tanpa menggunakan herbal jenis apapun. Dan alhamdulillah, banyak sekali pengalaman-pengalaman kami yang telah mengobati ribuan pasien hanya dengan membaca Al-Quran dan hanya dengan bermodal air putih. Dengan izin Allah, kesembuhan datang dari Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Yang keempat, pengobatan ruqyah adalah pengobatan tanpa resiko. Kenapa? Karena pengobatan ruqyah tidak ada istilah salah diagnosa. Penyakit apapun yang diderita oleh seseorang, maka akan diruqyah dengan bacaan Al-Quran atau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada istilah salah dalam mendiagnos penyakit, dan tidak ada istilah dalam ruqyah kelebihan dosis. Karena sebanyak apapun Al-Quran dibaca, sebanyak apapun doa yang dipanjatkan, akan lebih baik. Tentunya tidak akan menimbulkan resiko dan efek samping kepada orang yang berobat. Yang kelima, pengobatan ruqyah adalah pengobatan yang bisa mengatasi masalah secara tuntas. Dalam ruqyah syariah, pengobatan berprinsip syifa'an la yughadiru saqama, sebuah kesembuhan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menimbulkan bekas, tanpa menimbulkan efek samping. Dan alhamdulillah, itulah yang kita lihat selama ini. Yang keenam, pengobatan ruqyah adalah pengobatan yang menjadi media dakwah secara real. Bayangkan saja kawan-kawan sekalian, ketika kita meruqyah, ketika kita berobat dengan ruqyah, kita mendengar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mendengar doa dan mengaminkan doa, dan lain sebagainya, yang semua itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaibannya, sembuh dengan mendengar Al-Quran, sembuh dengan mendengar doa, itu sudah menjadi dakwah yang insya Allah akan banyak membuat orang-orang menjadi insaf dan akan menjadi lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahkan bisa membuat orang-orang non-muslim pun akan masuk ke dalam agama Islam yang tercinta. Yang ketujuh, ruqyah syariah tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak. Insya Allah hal ini bisa kita maklumi, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon di subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.